media atau di internet sebagian saya ambil mendukung materi ataupun matan dari materi hari ini. Baik, jemaah sekalian, sebelum memulai tentang hukum membawa anak kecil ke masjid ini, perkenankan saya menyampaikan jazakumullah khair kepada jamaah sekalian para muslimin yang telah memberikan sumbangsih baik jiwa dan hartanya untuk ikut dalam andil aksi bela Islam Jilid 3 yang kegiatan Jilid 3 sekaligus laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dari kami ahlinya, sehingga tidak ada fitnah di antara kita, tidak ada dusta di antara kita. Semua apa yang dari jamaah kita manfaatkan untuk kegiatan bela aksi bela Islam Jilid 3 di hari Jumat yang lalu. Sekali lagi jazakumullah khair atas segala kebaikan dan sumbangsi para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang akan dilipat gandakan, dan Allah akan berikan penggantian yang lebih besar lagi. Karena di dalam syariat kita memahami bahwa satu kebaikan nilainya adalah 3 dan 10 kebaikan berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan adab dan akhlak kita terhadap mereka, terhadap anak-anak. Kadang saya miris ketika pernah saya menyaksikan saat saya berhenti di satu tempat, ada seorang ibu memarahi anaknya di jalan, ditarik anaknya, dijewer, kemudian dijembung, bahkan dikeplak kepalanya, dipukul, dicubit sampai anak itu menjerit sejadi-jadinya. Usianya kurang lebih itu kisaran antara 5 tahun mungkin 6 tahun. Miris hati saya. Kenapa? Karena yang mukul ini berbusana muslimah, seorang ibu, seorang akhwat yang berhijab. Namun kenapa hal ini bisa terjadi terhadap pola pendidikan kepada anak mereka? Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah kelembutan, sebuah kasih sayang yang sangat kuat kepada mereka, agar mereka menjadi generasi kita selanjutnya setelah kita telah tiada. Nah, oleh karena itu, di antaranya adalah hukum Muhammad SAW. Ini adalah panduan mendidik anak bersama Nabi. Di dalam buku ini dijelaskan tahapan-tahapan proses pembinaan pada anak-anak, dari mulai dia lahir sampai kepada dia masa menjelang baliknya, penuh dengan pendidikan, tarbiyah Islamiyah. Dan termasuk nanti di pilar yang masalah ibadah di usia 2 tahun sampai menjelang balik, itu adalah anak-anak. Di antara salah satu contohnya dicontoh pada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu membawa anak itu selalu berjamaah salat di masjid. Karena ini bagian daripada adab dan mendidik hak-hak mereka. Ya, termasuk di dalam kitab yang ditulis oleh Majelis Syu'ud Al-Awshan, Adab dan Akhlak Islami. Di sana terdapat juga penjelasan tentang bagaimana adab-adab terhadap anak-anak. Ini perlu saya sampaikan sebelum kita membahas daripada hukum membawa anak kecil ke masjid ini. Karena sebagian dari jamaah kita di dalam men-triggernya dengan anak-anak hal yang bagi dirinya, anak sudah takut ke masjid, sebuah musibah yang besar, dia akan lari ke tempat yang justru bukan tempat-tempat yang penuh kebaikan. Rasulullah SAW mengajarkan dalam hal ini. Nah, Masyaallah muslim Majelis Syu'ud Al-Awshan, beliau menulis di antara beberapa adab mendidik anak dan hak-hak mereka. Yang pertama, di urutan yang pertama adalah beliau mengatakan biasakan anak diajak ke masjid. Tidak ada apa namanya,
sifat yang terlalu menonjol kenakalannya, artinya masih bisa diatur, tidak mengganggu kaum muslimin yang lain, maka biasakan bawa mereka sama kaum muslimin yang lain. Nanti kita akan bahas dalam konteks ini bagaimana hukumnya membawa. Yang kedua, bertahap. Oleh karena itu merasakan sebuah kebahagiaan ketika ada seorang muslim mukmin melihat tidak ada yang mengajak mereka berlari sana lari sini, kemudian ada dari Pak Ketua DKM meminta dari kaum muslimin yang kebetulan bertemu di masjid ini dimintakan untuk mengajar anak-anak mereka. Ini sebuah kepedulian terhadap mereka. Alhamdulillah, motivasi di dalam mendorong anak-anak untuk senantiasa mencari ilmu itu bagian adalah hak-hak mereka. Yang ketiga, memanggil anak kecil dengan Abu Fulan atau diistilahkan dengan kunyahnya. Ini merupakan tindakan yang dapat mengangkat perasaan anak-anak dari usia anak-anak pada umumnya. Rasulullah SAW bersabda, "Kana Nabi ahsan nasi khuluqan wa kana li akhun yuqalu Abu Umair qala ahsibuhu fadhiman wa kana idza jaa qala ya Abu Umair ma fa'ala ghairu." Nabi SAW adalah seorang paling bagus akhlaknya. Aku memiliki seorang saudara yang dikenal dengan Abu Umair. Anas berkata, aku menduganya kepada salam sapi. Dan apabila Nabi datang mengunjungi Sulaim, maka beliau berkata, wahai Umair, apa yang dilakukan oleh buku kecil itu? Mughaibu. Maksud beliau seekor burung kecil yang sebelumnya menjadi mainannya. Jadi memanggil anak perempuan yang merupakan memberikan rasa anak. Kemudian yang berikutnya adalah mengajak anak ke tempat perkumpulan umum dan menduga mereka bersama orang dewasa. Sahabat biasa membawa serta anak mereka untuk menghadiri majelis Nabi. Antara kisah yang diriwayatkan mengenai ini adalah apa yang datang dari Muawiyah bin Qurrah. Dari bapaknya dia berkata, kan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa yajlisu ilaihi nafar min ahadi wa fihi rajulun rajulun saghir ya'tihi min khalfi dhahrihi fayuqiduhu baina yadayhi. Wasallam apabila duduk, maka sejumlah orang dari para sahabatnya ikut duduk menguruminya, dan di antara mereka ada seorang laki-laki yang memiliki anak kecil yang dia bawa di belakang punggungnya lalu mendudukkan di depannya. Oleh karena itu, kalau bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian menghadiri majelis ilmu, maka ajaklah anak kita, ajaklah keluarga kita untuk ikut bersama-sama. Biasakan anak-anak untuk menghadiri majelis ilmu. Kemudian menyampaikan kepada mereka tentang kepahlawanan orang-orang terdahulu. Nah, ini suatu hal yang mungkin saya rasa jarang kita melakukannya kepada anak-anak kita. Kita lebih suka mendongengkan kepada mereka cerita-cerita yang fiktif. Jarang di antara kita yang mendongengkan kepada anak-anak tentang perjuangan kaum muslimin. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi menghancurkan orang-orang kafir. Bagaimana para sahabat, para tabi'in. Kita ceritakan kepada mereka tokoh-tokoh yang memiliki kepahlawanan di dalam Islam. Umar bin Khattab. Salah satu upaya yang saya lihat adalah para muslimin menciptakan atau membuat kaos-kaos yang bertuliskan di belakangnya nama-nama para sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya, untuk mengingatkan kepada anak kita. Lebih kenal dengan Doraemon, tetapi tidak kenal siapa itu Umar bin Abdul Aziz, siapa itu Abu Bakar As-Siddiq. Ini sebuah musibah untuk menceritakan tentang kepahlawanan orang-orang yang terdahulu yang sangat gigih di dalam memperjuangkan agama ini. Kemudian mengajarkan mereka adab dan sopan santun kepada orang tua. Ini juga bagian cara mendidik mereka, adab dan sopan santun. Tentunya sopan santun yang berdasarkan kaidah yang benar, bukan sopan santun yang melanggar syariat.
bekas air cuci kaki ibunya, ya, itu diminumnya, ya, karena saking menghormati seorang ibu atau seorang orang tua. Maka dalam hal ini ada salah satu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya adalah Rasulullah bersabda, "Yusalli as-saghiru 'ala al-kabir, wal maru 'ala al-qa'im, wal qalilu 'ala al-kathir." Yang muda umurnya mengucapkan salam kepada yang tua. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang memberi salam jika bertemu dengan sesama muslim. Dahulu memberikan salam kepada yang lebih tua. Kemudian yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, dan yang sedikit memberikan salam kepada orang yang banyak. Diajarkan kepada anak kita. Mereka lebih kenal dengan ungkapan-ungkapan ucapannya, bukan dari ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian di antara adab atau akhlak cara mendidik mereka adalah mengajarkan anak-anak olahraga ketangkasan seperti memanah, berenang, dan menunggang kuda. Terdapat riwayat dari Umamah bin Sahal berkata, "Kata Umar radhiyallahu anhu ila Abi Ubaidah bin Jarrah, an u'allimu ilmahum al-'aun." Umar telah menulis surat kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang berisi, ajarkanlah anak-anak berenang. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kita tahu di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-60 itu salah satu perintah Allah untuk mempersiapkan setiap jiwa, setiap mukmin itu adalah al-quwwah, kekuatan. Kuwah yang dimaksud di situ Nabi mengartikan itu adalah ala inna quwwata ar-ramana, cara melempar satu mana dan sebagainya. Kemudian yang tunggang kuda. Baik sekali bagi anak ketika kita latih mereka untuk mereka bisa menaiki kuda. Kan itu disebut angkasa, tidak gampang. Saya beberapa kali mencoba untuk naiki kuda, kemudian tanpa ada yang nuntun sendiri, itu ternyata tidak mudah. Saya mengalami jatuh 2 kali dari atas karena masih belum bisa mengendalikan ketika kuda itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, maka latih anak-anak ini dengan ketangkasan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan justru anak-anak diajarkan main catur, anak diajarkan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, namun sebaliknya doronglah mereka ikut berpartisipasi dalam segala kegiatan. Nah, maka jemaah sekalian, ketika kita melihat anak-anak yang mungkin nakal dan sebagainya, maka hati-hati ketika kita memberi teguran. Jangan sampai ada ungkapan kita yang membuat dia menjadi kecewa karena dianggapnya merendahkan dirinya di depan teman-temannya yang lain. Karena ini akan berakibat traumatik, ya. Sikap yang nantinya di a priori kepada orang tersebut, atau bahkan kalau anak itu sifatnya pendendam, bisa akan muncul kembali rasa dendamnya. Pernah satu pengalaman yang saya alami ketika saya di Makassar. Saat itu saya ngajar anak-anak di masjid, santrinya kurang lebih 50 orang. Tiba-tiba ada santri saya yang berantem sama temannya. Begitu sudah kita pisahkan, tetap dia ngotot mau mukul. Matanya merah sekali, tidak mau dikendalikan. Sampai-sampai saya tidak bisa juga menghalanginya untuk menghalangi dengan saya sendiri. Kemudian dibantu dengan guru yang lain. Saat itu saya ingat hadis Nabi bahwa ketika marah harus disiram atau dengan berwudu maka dia akan hilang. Maka saya ajak dia untuk berwudu supaya tidak lagi marah. Namun setelah berwudu masih saja dia melihat temannya seperti kerasukan oleh setan. Saya mintakan air minum, dan air minum itu saya bacakan ayat-ayat ruqyah dan saya minumkan dia, saya kasih air minum. Setelah itu baru matanya yang merah, tadinya merah sekali, kemudian lama-lama surut matanya. Setelah itu baru dia mau dibawa lagi masuk ke dalam masjid. Dan susah sekali, seperti dendam yang sangat kuat. Besok harinya baru saya tanya, kenapa kamu bisa berantem sama teman?
Dia cerita, itu dulu itu di sekolah selalu juga ganggu saya, Ustaz. Saya sudah berusaha mendiam tapi dia mengganggu terus di sekolah. Ya, bahasa Makassar begitu. Ya, artinya teman ini selalu mengganggunya dan dendam ini bisa muncul. Oleh karena itu, jamaah sekalian, yang berikutnya yang terakhir adalah menjauhkan anak laki-laki dari sebab-sebab kelemahan jiwa dan layaknya banci, seperti berdansa, melenggak-lenggok seperti wanita, dan menyisir rambut seperti sisiran anak-anak perempuan dan lain sebagainya. Makanya juga hati-hati kalau kita punya anak laki-lakinya satu, adiknya semua wanita. Ini kalau kita tidak bisa mendidiknya berbahaya, karena dia nanti bisa mengikuti adiknya atau sebaliknya. Dia laki-laki sendiri, kakaknya perempuan. Mainan yang ada di situ mainan perempuan, hanya dia main dengan mainan perempuan itu. Dia punya kakaknya, akhirnya begitu dewasa jadi lemah gemulai. Dan ini sering saya lihat teman-teman saya yang kakaknya ternyata perempuan semua. Dia cerita, saya bagaimana mainan laki-laki, nggak ada mainan di rumah yang punya laki-laki, punya kakak saya semua. Ibunya justru mainan punya kakaknya yang perempuan, akhirnya berlenggak-lenggok seperti itu. Nah, masyaallah bismillah, ini beberapa adab-adab ataupun cara mendidik secara singkat tentang bagaimana adab dan akhlak kita kepada anak-anak. Pada kita bahwa berakhlak itu bukan berarti kepada yang lebih tua saja, tapi ingat, akhlak itu juga kepada yang lebih muda harus kita perhatikan, termasuk anak-anak, tentang mengenai adab dan akhlak di dalam mendidik anak-anak. Baik, kita akan bahas tentang adab dan akhlak yang pertama, yaitu melatih anak-anak kita untuk membawa mereka ke rumah-rumah Allah ini. Maka kita akan bahas tentang hukum membawa anak kecil ke masjid. Jalan selanjutnya. Tidak ada yang paham mengenai ini, soal saya. Berapa ini tidak mau berpikir sudah jalan. Oke, saya coba tanpa Zoom ya.
Baik, saya ikat saja ya. Ya. Ya, mungkin saya buat seperti ini. Baik. Kita akan masuki dari sebuah kaidah, siapa itu yang dimaksud dengan anak-anak. Menurut Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Asibah wan Nadhair, beliau mengatakan bahwa yang disebut anak itu adalah orang yang belum mencapai usia balik. Jadi usianya kalau belum balik itu kategori anak-anak. Kemudian di dalam istilah syariat atau istilah fikih ada yang disebut anak mumayyiz. Berarti kalau anak yang belum balik itu adalah anak mumayyiz. Adalah anak yang sudah mencapai usia di mana seorang anak sudah mulai bisa membedakan mana hal yang bermanfaat baginya dan mana hal yang membahayakan dirinya. Para ulama mayoritas berpendapat umur seorang anak yang tamis atau mumayyiz itu adalah 7 tahun dan berakhir setelah sampai pada masa balik. Jadi kalau 7 tahun itu yang disepakati. Kemudian balik mengalihkannya dari masa kanak-kanak tufulah menuju masa kedewasaan. Ditandai dengan nampaknya beberapa tanda-tanda fisik seperti mimpi basah atau ihtilam. Bagi laki-laki mengandung dan haid. Bila tanda-tanda tersebut tidak nampak, maka masa balik ditandai dengan sampainya seorang anak pada umur 15 tahun menurut pendapat mazhab Syafi'i. Ini diambil dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Ciri-ciri tentang caranya lagi selain ini ada suaranya berubah biasanya. Yang sudah balik suaranya yang tadinya ya masih kecil tiba-tiba jadi besar, jadi menggema untuk laki-laki. Ya. Nah, kemudian hukum membawa anak kecil yang sudah mumayyiz. Berarti yang mumayyiz tadi. Hukum membawa anak kecil yang sudah mumayyiz berarti di usia 7 tahun ya sampai menjelang baliknya itu masih kategori mumayyiz yang mendapat jumhur ulama. Dari hadis dari Sabra radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, muru as-sabiy bis-salat idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alayha. Perintahkanlah anak untuk salat jika sudah mencapai usia 7 tahun. Dan jika sudah berusia 10 tahun pukullah mereka jika tidak mau melaksanakan salat. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita memiliki anak yang sudah mumayyiz ya, di usia yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk bagi dirinya, maka ini dibolehkan untuk membawa mereka, melatih mereka untuk ke masjid berjamaah, sholat berjamaah bersama kaum muslimin yang lain. Bahkan jika pada usia 10 tahun, berarti 10 tahun belum balik ya, masih kategori mumayyiz. Pukulnya bukan pakai rotan atau pakai besi ya, pukullah dengan pukulan yang tak menyakitkan. Nabi melarang memukul muka, daerah-daerah wajah itu tidak boleh dipukul ya. Hatta termasuk kita seringkali suka menjewek atau menyentil ya. Yang diajarkan oleh Nabi adalah memukul kakinya, dipukul kakinya supaya dia merasa ada jerah. Tapi kita ketahui lewat sekalian bahwa sebelum masuk pada fase pemukulan tadi, itu berarti ada fase-fase yang harus kita lakukan
itu, yaitu memberikan nasihat, memberikan reward. Ya, kalau kamu sholat jamaah 5 waktu di masjid, Abi kasih hadiah ini, Abah kasih hadiah. Ya, untuk merasa dia untuk tempat yang saya ngajar di situ, dia mengeluhkan tentang anaknya yang sangat susah sekali kalau subuh dibangunkan, sangat susah sekali. Tapi kadang dia jengkel, dia pukul. Dia bertanya sama saya, bagaimana beratnya, susahnya banget. Udah dikasih air, disiram pakai air, bikin air, itu masih juga tidak mau bangun. Terus saya tanya, ibu mohon maaf, ayahnya ke masjid enggak ikut sholat? Ayahnya enggak sholat. Nah, itu ayahnya enggak ke masjid, sholatnya di rumah. Ya wajar, anaknya juga sholat bangun. Dia akan dijadikan contoh teladan. Ya, jadi saya bilang ibu harus sampaikan sama ayah, sama suami ibu. Ayah dulu harus ke masjid. Kalau ayahnya sudah bisa terbiasa ke masjid, anaknya baru dibawa. Jadi emang tidak mungkin dia akan bangun kalau ayahnya juga masih tidur. Ya, oke. Jadi pada usia 7 tahun itu harus sudah diberikan sholat. Ketika Rasulullah ketika kita membaca tafsirnya di dalam surah Tahrim ayat tersebut, anfusakum wa ahlikum nar. Maka termasuk di antara hadis ini ada di situ Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ya, termasuk pendidikan pada keluarga dalam mengajarkan anak-anak tentang sholat. Bagaimana sholat yang benar? Ya, bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kalau kita tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar? Ya. Maka bagi seorang ayah, seorang bapak, seorang adik, seorang abu, itu menjadi tanggung jawab besar tuanya. Ya. Maka orang ini menunjukkan dua hal yang penting. Kepengurusan ataupun mengurus anak-anak itu yang sudah tamyiz, kakaknya, ya, atau orang untuk mendapat wasiat mengurusinya, maka dia mendapat kecil agar melaksanakan sholat. Nah, maka ada sampai hari ini di antara kita yang masih belum memahami kaidah-kaidah sholat yang benar, segera belajar, beli bukunya banyak sekali. Kalau nggak mau, beli paket internetnya yang murah meriah, ya, 50.000 bisa sebulan baru habis. Silahkan pelajari. Nggak ada alasan lagi sekarang untuk kita tidak mengetahui tentang syariat ini. Karena jadi kewajiban bagi seorang walinya untuk mengajarkan tentang sholat yang benar. Kemudian menunjukkan bahwa hadis tersebut diizinkan seorang anak untuk masuk ke masjid karena masjid merupakan tempat pelaksanaan sholat. Yang memuayyiz tadi dibolehkan ya, untuk kita bawa sholat ke masjid bersama kaum muslimin. Kemudian bagaimana dengan hukum membawa anak kecil yang belum mumayyiz? Berarti di bawah usia 7 tahun. Tadi sepakat para ulama termasuk mazhab Syafi'i mengatakan bahwa yang dikategorikan mumayyiz itu usia 7 tahun ke atas sampai pada balik. Nah, bagaimana kalau yang belum mumayyiz? Artinya 7 tahun ke bawah. Dari 2 tahun sampai dengan 7 tahun tadi. Apakah boleh membawa anak-anak ke masjid? Ini hadisnya yang pertama dari Abu Qatadah Al-Ansari yang mengatakan Rasulullah pernah sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah, putri dari Al-As bin Rabi'ah. Apabila beliau sujud di letak Umamah dan jika beliau berdiri beliau menggendongnya. Hadis ini masyhur juga, sering kita melihatnya bagi yang rajin membaca banyak ulama fikih menjelaskan masalah ini. Ya. Jadi Nabi sholat sambil menggendong cucunya, ya. Menggendong cucunya. Pada saat sujud ditaruh, setelah sujud mau diambil lagi. Ya, berarti usia sekitar berapa ini? Ya. Masih di bawah, bisa jadi di bawah 2 tahun. Ya. Masih bayi, artinya masih belum bisa berjalan. Ya. Kemudian dalam lafaz lain, saya melihat Rasulullah mengimami jamaah, sementara Umamah binti Abi As cucunya Nabi berada di depan beliau. Hatta
jadi imam pun ya itu membawa anak kecil. Hadis yang